Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi tes kompetensi manajerial pada P3K tahun 2023. Dalam tes kompetensi manajerial ini, terdapat 8 poin yang akan diujikan, di mana total dari soal tes manajerial ini adalah 25 soal dan 4 opsi jawaban. Dengan nilai tertinggi pada setiap soalnya adalah 4 poin. Sehingga total ketika menjawab dengan nilai maksimal pada semua soal, 25 soal, maka nilai yang terkumpul adalah 100 poin. Langsung saja untuk 8 poin tersebut terdiri dari integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, serta mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Langsung saja kita akan membahas satu persatu poin tersebut. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doain kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan. Yang pertama adalah poin integritas. Menurut KBBI sendiri, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta kejujuran. Dalam kata lain, integritas memiliki arti konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma, etika organisasi, serta jujur dalam menjalin hubungan dengan manajemen, rekan kerja, dan pemangku kepentingan, serta bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang diambil dengan segala resikonya. Yang kedua adalah kerjasama. Menurut KBBI, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang seperti lembaga, pemerintah, atau sejenisnya untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama itu sendiri adalah kemampuan dalam menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, berkomitmen untuk saling membantu dalam penyelesaian tugas, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga adalah komunikasi. Menurut KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan tersebut dapat dengan mudah dipahami. Komunikasi adalah kemampuan untuk menerangkan pandangan atau gagasan secara jelas, sistematis, dengan cara-cara yang sesuai, baik secara lisan maupun tulisan. Memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan serta mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan tertentu. Lanjut ke poin orientasi pada hasil. Menurut KBBI sendiri, orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat, dan sebagainya. Sedangkan orientasi pada hasil memiliki arti hasil mempertahankan komitmen pribadi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu mengidentifikasi peluang maupun resiko dengan selalu memperhatikan keterkaitan antara perencanaan dan hasil dalam keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian poin pelayanan publik. Menurut KBBI, pelayanan adalah usaha untuk melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan pelayanan publik adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, dengan tetap menerapkan standar pelayanan yang objektif, netral, dan tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh dengan kepentingan orang lain, baik individu
maupun kelompok. Selanjutnya adalah pengembangan diri dan orang lain. Pengembangan artinya proses untuk meningkatkan sesuatu dalam memenuhi kebutuhan. Pengembangan diri dan orang lain memiliki arti kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pengembangan karirnya, mendorong, memberikan saran atau bantuan, serta bimbingan kepada orang lain untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sendiri. Lanjut ke poin mengelola perubahan. Mengelola perubahan adalah kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru dan tidak berpatokan pada metode lama. Mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif dan efisien. Poin pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah kemampuan membuat keputusan secara tepat waktu dengan keyakinan dan prinsip kehati-hatian. Dirumuskan dengan sistematis berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah, dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab terhadap segala resiko atas keputusan yang telah diambilnya. Berikut ini saya akan memberikan 5 contoh soal tes kompetensi manajerial pada P3K 2023. Soal yang pertama. Jika jadwal kerja yang tiap hari Anda lakukan diubah, maka apa yang akan Anda lakukan? A. Panik dan merasa gelisah. B. Merasa tertantang dan segera menyesuaikan diri dengan semangat. C. Marah dan mengeluh. D. Biasa saja dan melakukannya. Jawaban yang benar adalah B, yakni merasa tertantang dan segera menyesuaikan diri dengan semangat. Hal tersebut mengacu pada poin mengelola perubahan. Lanjut ke soal nomor 2. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin, saya akan A. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasinya memungkinkan. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja sebaik mungkin. Dan D. Acuh terhadap orang lain apakah mau bekerja dengan baik atau tidak. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang memiliki poin tertinggi, yakni poin 4. Jadi, jawaban yang memiliki poin 4 untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban C, yakni mengajak orang lain untuk bersama-sama bekerja sebaik mungkin. Lanjut ke soal nomor 3. Dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang A. Kurang adaptif. B. Butuh waktu untuk bergaul dengan orang baru. C. Mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. Dan D. Mudah menyesuaikan dengan lingkungan baru. Jawaban yang memiliki poin tertinggi yakni 4 adalah opsi D, yakni mudah menyesuaikan dengan lingkungan baru. Di mana soal nomor 3 ini merupakan contoh soal dari poin mengelola perubahan dan tanggap dalam menerima perubahan. Lanjut soal nomor 4. Demi kelancaran acara pada esok hari, saya diminta untuk lembur. Di sisi lain, saya sudah berjanji untuk
bisa mengantarkan bapak saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah A. Pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. B. Mencoba menghubungi bapak dan mengatakan bahwa saya akan terlambat mengantar. C. Pulang secara diam-diam tanpa diketahui oleh rekan kantor. Dan D. Adalah meminta izin kepada atasan untuk dapat mengantar bapak terlebih dahulu dan akan kembali kerja untuk lembur. Dari soal nomor 4 ini, poin tertinggi didapat dari opsi D. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar bapak terlebih dahulu dan akan kembali kerja untuk lembur. Soal nomor 4 ini merupakan contoh soal dari poin integritas dan berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik. Lanjut soal nomor 5. Anda menemukan inventaris kantor dalam kondisi kurang baik, namun hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimanakah sikap Anda? A. Melapor ke bagian terkait agar kerusakan segera ditindaklanjuti. B. Diam saja karena takut dituduh sebagai pelaku pengerusakan. C. Memberitahu rekan kerja. D. Saya selidiki siapakah yang merusak. Poin nomor 4 terdapat pada opsi A, yakni melapor ke bagian terkait agar kerusakan segera ditindaklanjuti. Sekian pembahasan tes kompetensi manajerial P3K tahun 2003. Semoga bermanfaat dan terima kasih.